sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Felici Naga. Saya adalah mahasiswa Teologia Perguruan Tinggi Adventsuria Nusantara yang ada di Pematang Siantar. Dan saat ini saya akan menerangkan sedetail mungkin mengenai dasar-dasar kepercayaan Gereja Masih Advent Hari Ketujuh. Saya mempunyai satu buku dasar-dasar kepercayaan Gereja Masih Advent Hari Ketujuh, atau sering disebut dengan doktrin. Gereja Masih Advent Hari Ketujuh mempunyai 28 doktrin, dan saat ini saya akan menerangkan di bab ke-21 dengan judul penata layanan. Apa itu penata layanan? Mungkin kita sering bertanya, apa itu penata layanan? Alkitab menjelaskan bahwa penata layanan adalah orang yang dipercayakan dengan tugas dengan pengelolaan seisi rumah atau harta milik orang lain. Penata layanan sering dikatakan dengan kedudukan atau tugas-tugas pelayanan dari seorang penata layanan. Bisa kita buka di dalam Alkitab yang tertulis 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah penata layanan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana cara kita mengakui kepemilikan Allah di dalam tubuh kita? Tentu ada 5 cara, yaitu penata layanan melalui tubuh. Yang kedua, penata layanan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga, penata layanan dengan waktu. Yang keempat, penata layanan kepemilikan materi. Yang kelima, penata layanan persepuluhan. Di dalam persepuluhan ada beberapa contoh yang harus kita lakukan, bahwa kita mengakui Tuhan telah memberikan hak milik bagi kita yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, yaitu persepuluhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan persepuluhan ini? Yang ketiga, persembahan. Yang keempat, prinsip untuk yang tersisa. Yang kelima, ketidaksetiaan dalam persepuluhan dan persembahan. Kita harus mengakui bahwa kepemilikan terhadap Tuhan melalui persepuluhan, persembahan, bahkan ketidaksetiaan kita dalam persepuluhan dan persembahan kita harus lakukan, harus kita berikan kepada Tuhan, bukti kita mengakui Yesus atau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, berkat-berkat penata layanan. Allah menempatkan kita dalam tanggung jawab penata layanan demi kepentingan mereka. Tuhan telah menetapkan kita menjadi seorang penata layanan untuk kepentingan mereka. Mereka itu siapa? Tentu manusia yang telah Tuhan ciptakan sebagai umat-umat Allah, yaitu melalui berkat pribadi. Yang kedua, melalui berkat kepada orang lain. Yang ketiga, satu berkat bagi gereja. Inilah yang harus kita lakukan untuk berkat-berkat penata layanan ini. Inilah yang harus kita tunjukkan, bahwa dikatakan kesimpulannya adalah kita adalah penata layanan Allah yang Ia percayakan dengan waktu dan kesempatan, kemampuan dan harta milik yang diberikan kepada kita, dan berkat-berkat bumi serta sumber dayanya. Kita bertanggung jawab atas semua itu kepadanya untuk penggunaan yang terhadap berkat-berkat itu. Kita mengakui kepemilikan Allah oleh pelayanan yang setia kepadanya dan kepada sesama kita manusia, dan oleh mengembalikan persepuluhan yang memberikan persembahan untuk
pengabaran Injilnya dan menjadi sokongan dan pertumbuhan gerejanya. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita adalah penata layanan. Saya adalah penata layanan. Saudara-saudara penata layanan, bahkan seluruh pemirsa adalah penata layanan. Kita harus berhak mengembalikan dari berkat-berkat yang di bumi ini. Kita berhak mengembalikan melalui persepuluhan, persembahan. Kita harus menggunakan persepuluhan menjadi salah satu sumber yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Melalui berkat persepuluhan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan. Kita harus mengembalikan upah kerja kita kepada Tuhan melalui persembahan. Supaya kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu kepada kita. Melalui doktrin penata layanan ini, kita diajak semua bahwa kita adalah penata layanan Allah. Bukan hanya saya, bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua-penatua gereja, bahkan kita semua dikatakan adalah penata layanan Allah. Di dalam dasar-dasar kepercayaan ini, kita harus mengakui diri kita adalah penata layanan. Karena itu, kita diajak di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahkan di 1 Tawarik 29 ayat 14. Bahkan juga di Matius 23 ayat 23. Mari kita melakukan tugas dan visi misi kita sebagai penata layanan Allah. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya bawakan sedetail mungkin mengenai dasar-dasar kepercayaan organisasi Gereja Mahasiswa Seminari Ketujuh. Tuhan Yesus memberkati.